upaya memperkuat keamanan di ranah cyber menjadi sangat penting. Untuk itu pemerintah perlu mendorong dan memperkuatnya sebagai langkah peningkatan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan keamanan nasional. Pemerintah kemudian menata Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan persandian negara. Tugas BSSN ini melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasi semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Untuk itu, BSSN mendukung upaya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan informasi dan sharing pengetahuan terkait keamanan cyber. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan kolaborasi dari setiap pihak diperlukan kolaborasi dan sinergi dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah, asosiasi, dan komunitas bisa diwujudkan melalui forum-forum dan kegiatan. Kolaborasi merupakan bagian dari tugas BSSN dalam melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien, utamanya melalui pembangunan komitmen dan sinergitas dengan para stakeholder keamanan cyber dari sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital. Utama dari BSSN ke depan ini apa, Pak? Ke depan BSSN seperti yang saya katakan tadi, kita baru mulai. Sebenarnya pembangunan sebagai badan ini kita baru membangun tahun 2019 sebagai Badan Siber Nasional ya. Nah, maka kita akan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019 yaitu pembangunan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang selaras dengan pembangunan Tim Nasional Penanggulangan Insiden Keamanan Siber. Jadi tim ini adalah seperti pasukan kita gitu. Pasukan kita untuk mengamankan infrastruktur yang ada di kementerian-kementerian dan pemerintah daerah. Kemudian prioritas kedua adalah membangun sumber daya manusia. Saya rasa ini sejalan dengan program yang prioritas yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Sumber daya manusia menjadi kata kunci, termasuk di bidang siber ini. Kalau kita tidak meningkatkan sumber daya manusia, kita akan jadi tertinggal terus. Kita hanya sebagai sarana atau menjadi objek pasar teknologi-teknologi dari luar tanpa kita bisa mengejar ketertinggalan. Jadi sumber daya manusia ini untuk kami sangat menjadi prioritas. Kemudian prioritas ketiga adalah membangun kapasitas dan kapabilitas pusat kajian teknologi keamanan siber. Kita sudah mempunyai sebenarnya ketika kita masih Lemsanek pusat pengkajian ini, tapi ini akan kita tingkatkan untuk juga menyesuaikan kemajuan di bidang teknologi cyber. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa salah satu prioritas utama adalah Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional. Ya. Ini maksudnya apa, Pak? Jadi Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional ini adalah satu unit kerja BSSN yang melakukan fungsi monitoring terhadap semua jaringan berbasis protokol internet dan monitoring semua potensi ancaman siber setiap saat. Dan ini merupakan wujud ya kehadiran negara di ranah siber nasional. Tentu ini sesuai dengan amanat konstitusi kita. Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa ini. Oke, Pak, ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita alami selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, berdasarkan pantauan dari Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, ada terjadi kenaikan serangan siber begitu. Ini kira-kira apa, Pak, penyebabnya? Jadi berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber kita yang ada di Ragunan ini, ya, pada periode Januari hingga Juni 2020 ini memang terutama di masa COVID-19 ini terdapat tendensi peningkatan serangan seperti siber yang memanfaatkan kondisi pandemi ini. Insiden serangan siber yang tercatat
sebanyak 149.783.617 serangan. Selain itu juga selama masa COVID ini ditemukan sebanyak 11 kasus kebocoran data breach di berbagai sektor informasi kritikal. Apa Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BSSN untuk menangani serangan-serangan ini? Tentu sesuai dengan tugas pokok kita ya, kita melakukan langkah-langkah antara lain melalui Pusat Operasi Keamanan Siber, dilaksanakan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap serangan siber. Ini suatu sistem ya, karena yang kita hadapi ini kan serangan siber ini kan juga ya melalui sistem ya, sistem yang terbangun. Kemudian juga kita mendorong pembangunan budaya keamanan informasi melalui edukasi masyarakat. Kita banyak melakukan sosialisasi, literasi ke masyarakat bagaimana supaya mereka bisa lebih adaptif dan bisa juga menyesuaikan bagaimana menjaga keamanan siber. Kemudian kita juga mendorong keamanan informasi pada sistem elektronik layanan publik pemerintah. Jadi kita berkoordinasi terus dan dari Pusop Kamsisnas itu setiap ada insiden ataupun ada ancaman itu segera langsung berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait. Kemudian kita juga meningkatkan kolaborasi keamanan siber dengan berbagai pemangku kepentingan. Inilah langkah-langkah kita. Jadi masalah keamanan siber ini sebenarnya adalah masalah kita semua. Jadi konsepnya sama. Ini adalah kalau kita di TNI disebut ada perang semesta. Sebenarnya di sini juga ya harus semesta, harus semua. Karena satu orang saja melakukan kegiatan di situ bisa berdampak secara luas.